kewilayahan. Nah ini mau blok-blokan atau gimana? Coba Mas dari wartawan, saya membawa para remaja saya supaya nanti di wilayah nggak bingung gitu loh. Teman-teman yang meliput berita nggak kenal Pak Darman ini dari sini, malah kalau mau kumpul sendiri nanti kumpul di Kodim aja Pak. Coba baru aja Mas dari kawan-kawan silakan. Kita acara hari ini bukan penandatangan MOU, ini nggak penting nih. Yang penting itu silaturahmi. Coba Pak, ini mau tak pindah ke Kodim nanti. Ayo Pak, silakan Pak. Biar saling kenal, karena teman-teman peliput berita di wilayah kan nggak mungkin nyari Dandim terus, betul nggak? Iya. Nah, gimana kami yang mau bersinergi dengan wartawan kalau nggak tahu siapa yang mau dicari nanti? Nah, nanti setelah ini dan ramenya saya cek yang sudah komunikasi dengan rekan-rekan wartawan, ya. Kalau sampai nggak ada nomor telepon atau segala macam, ya hanya mengandalkan fasilitas terus, pending terus, ya tidak akan nyampe maksud dan tujuan kegiatan hari ini. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia Pak Yuti. Kemudian di sini hadir juga pengawas dari Profesor Dara. Kebetulan Bang Zilki belum hadir ya, masih dalam perjalanan ya. Yang saya hormati juga teman-teman dari komunikasi yayasan ya, Yayasan Nusantara yang berkenan hadir pada sore hari ini. Kita sama-sama, seperti saya bilang tadi, bukan masalah MOU-nya, kita di sini diwadahi dengan kegiatan silaturahmi bersama. Kemudian rekan-rekan para perwira Kodim yang hadir hari ini, ada Kasdim masih dalam perjalanan. Kemudian para dan ramil, para perwira staf saya, staf Kodim. Kemudian rekan-rekan dari Ikatan Wartawan Online Indonesia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai dengan sore hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berkumpul. Yang tidak lain tidak bukan, intinya hanya satu, menjalin silaturahmi dengan seluruh lapisan, seluruh organisasi, seluruh kumpulan baik dari teman-teman wartawan, dari rekan-rekan Nusantara, di mana kesempatan sore hari ini juga bertepatan dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya kalau kita wadahi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti sore hari ini. Pada dasarnya kegiatan ini tidak bermaksud apa-apa. Kita seperti agenda yang direncanakan pada saat Ikatan Wartawan Online datang ke Kodim Sleman, dan ini sebenarnya sudah tertunda cukup lama. Saya sebenarnya cukup mempunyai keinginan untuk mengajak rekan-rekan insan pers, baik wartawan online maupun teman-teman dari media cetak lainnya untuk bisa saling bertukar pikiran dalam bentuk pertemuan, coffee morning, ataupun apalah yang sore hari ini bisa berwujud buka puasa bersama. Seperti yang pernah saya sampaikan pada waktu kegiatan di Kodim 073 Sleman sebagai instansi, sebagai satuan angkatan darat di kewilayahan, khususnya di wilayah Kodim Sleman, memiliki tugas pokok tersendiri, memiliki tugas pokok yang diberikan oleh Markas Besar TNI Angkatan Darat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan teritorial di wilayah, khususnya di Kabupaten Sleman. Pasti tidak akan bisa lepas dari dukungan serta kerjasama dengan seluruh lapisan, baik dari pemerintah daerah, Polri, maupun dari organisasi, instansi-instansi baik swasta maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu,
keberadaan Kodim Sleman, keberadaan kita para prajurit yang ada di wilayah Kodim Sleman pasti akan sangat membutuhkan sinergitas, kolaborasi, koordinasi, serta kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. Tidak jauh dan tidak ubahnya dengan kepentingan kita bersama dengan rekan-rekan media, baik itu media cetak, online, ataupun sebagainya. Karena di era sekarang, di zaman sekarang, di saat kita sibuk mengurus citizen, ya kan? Di saat sibuk mengurus masyarakat yang kita sebut citizen, ternyata ada satu aspek lagi, yaitu aspek netizen yang perlu untuk kita edukasi, perlu untuk kita kendalikan, perlu untuk kita berikan wawasan yang membangun. Karena hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, pelajar, sampai dengan tingkat yang lebih dewasa, bahkan dengan para danramil, dengan para perwira yang mungkin usianya sudah di atas kategori ya orang dewasa lah, di atas 50, masih ada yang di bawah 30 tahun loh. Nggak ada ya? Oh, ayo udah 50 tahun ke atas itu nggak ada bedanya. Semuanya di era zaman sekarang tinggal keluarkan handphone, cari berita. Nah, ini yang berulang kali saya juga tekankan kepada para perwira saya, pada para staf, para danramil saya. Kita juga tidak boleh antipati, tidak boleh tutup mata, tutup telinga dengan kondisi yang sekarang. Bagaimana caranya? Apa yang dikerjakan rekan-rekan danramil di wilayah, apa yang dikerjakan oleh rekan-rekan Babinsa, apa yang dikerjakan oleh Kodim, itu tersampaikan dengan cara-cara yang milenial sekarang ini, melalui media online. Oke, masih ada media cetak, masih ada media televisi, tetapi untuk bisa menyasar hampir semua lapisan masyarakat, kita tidak bisa menutup, tidak bisa mengabaikan adanya teman-teman, adanya kontribusi dari teman-teman media online. Patah mengatakan Tuhan Maha Tahu, tetapi manusia harus diberitahu. Karena apa? Karena gencarnya berita-berita negatif, gencarnya hoax-hoax ataupun upaya-upaya untuk menimbulkan keresahan di masyarakat, adanya perpecahan atau adanya unsur-unsur tindakan-tindakan kriminal lainnya, itu bisa diredam dengan lebih mengedepankan program-program yang bersifat positif, baik dari teman-teman kita Polri, dari TNI sendiri, atau dari unsur pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah. Gencarnya berita-berita positif, gencarnya informasi-informasi membangun, yakinlah pasti akan mengalahkan adanya berita-berita hoax atau upaya-upaya penghasutan, pemecah belah, atau upaya-upaya memberikan unsur-unsur negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat kita masih jauh dari kata terdidik atau teredukasi dengan pemanfaatan media online. Media online lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat negatif. Walaupun saya tidak menyatakan bahwa tidak ada yang bersifat positif, tapi kami merasakan bahwa yang bersifat positif itu masih jauh dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan. Sebagai contoh, masa-masa pasca pelaksanaan dan pra pemilu digunakan untuk menyebar berita atau menghasut masyarakat person to person atau kelompok dengan kelompok untuk tetap saling menyalahkan, diadu domba. Tidak perlu nyari koran, tinggal buka handphone, pasti beritanya hanya saling hujat menghujat, saling menyalahkan. Nah, disinilah peran serta kita sebagai instansi pemerintah dan TNI Angkatan Darat yang mempunyai tugas pokok menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan didukung oleh teman-teman wartawan online, insan pers. Kami akan percaya pasti akan lebih bermanfaat dan lebih gencar untuk mengedukasi atau mengeksploitasi berita-berita positif yang bisa
menumbuhkan rasa kebangsaan, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Sleman. Tidak lain tidak bukan, intinya cuma itu dari kami. Jadi kami juga berharap teman-teman dari wartawan online, media online dapat bersinergi, dapat berkolaborasi dengan kita. Begitu banyaknya program yang akan dilaksanakan ataupun yang telah dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan seperti Kodim Sleman, Korem, Kodam 4 di Ponorogo, yang selama ini kami rasa cukup sangat terbantu dengan keberadaan wartawan online, terutama Bapak Ketua kita yang cukup gencar memberikan share-sharean berita yang positif. Saya juga mengembalikan itu kepada grup kita Pak untuk disebarluaskan. Hal seperti itu kita harapkan dapat menjaga, dapat meningkatkan stabilitas kondisi di wilayah. Syukur-syukur dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami yakin percaya teman-teman wartawan online juga pada dasarnya bertujuan yang sama dengan kita, pada dasarnya berkemampuan yang sama dengan kita, menginginkan masyarakat teredukasi dengan berita-berita yang positif, mengembangkan hal-hal positif di daerah, terutama di Kabupaten Sleman yang kita cintai dan kita banggakan ini. Itu saja dari saya. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Trans Nusantara. Kami berkeyakinan bahwa kita bergerak di bidang kita masing-masing, tapi kita mempunyai satu tujuan yang sama. Bagaimana cara kita mengkolaborasi, bagaimana cara kita berkoordinasi untuk mendapatkan apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita sumbangsikan kepada masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Sleman. Terima kasih, walaupun memang jumlahnya terbatas ya Pak ya, tapi kita berharap pertemuan sore hari ini, sore hari ini dapat kita tingkatkan, kita kembangkan dalam kegiatan-kegiatan program-program kita bersama ke depan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan dalam penyiapan acara hari ini. Satu.